sampai di mana biologi sekarang itu, pemahaman biologi itu sampai pada fisika-fisika dasar yang terjadi di molekul subseluler. Itu yang sekarang kalau dibilang sampai mana perkembangan biologi atau kemajuan biologi atau sains dalam hal biologi ini, ya pada pemahaman kita pada sampai tingkat seluler. Di sel itu sendiri kita memahami kehidupan itu, mempelajarinya sampai tingkat seluler, itu pada sains. Nah, kalau kita berbicara mengenai teknologi, bagaimana biologi itu diterapkan, gitu, ya tentu saja sekarang perkembangannya juga sudah sangat jauh kalau dibandingkan dengan, bahkan dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu sudah sangat jauh. Sekarang yang paling seksi lah dibahas sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan biohacking. Tentu tujuannya untuk kesehatan. Ya, yang namanya teknologi teknologi kesehatan memang digunakan untuk kepentingan manusia. Ya, biohacking dalam artian biohacking itu menghack atau membajak kode-kode biologi yang ada dalam sel itu. Tujuannya adalah untuk kepentingan manusia. Ya, jadi bukan seperti hacker di dunia maya gitu, enggak, tapi kita melihat mekanisme, ya, mengamati, memetakan mekanisme sampai tingkat seluler, terus kemudian kalau bisa dimanipulasi untuk kita supaya bisa hidup lebih sehat dan lebih berkualitas. Itu kira-kira gitu, dan itu terjadi sekarang. Ini kalau untuk teknologi biologis memperpanjang umur manusia masih seberapa lama? Untuk misalnya manusia bisa hidup 200 tahun atau 300 tahun. Kalau kita bertanya mengenai memperpanjang hidup manusia, ya sekarang kan risetnya itu berjalan. Gimana caranya itu manusia itu nggak perlu mati. Artinya mati itu pilihan, gitu. Ya boleh mati, tapi ada pilihan bahwa kita bisa nggak mati. Itu tujuannya. Itu obsesi manusia sejak dulu, bahwa kita itu bisa nggak, kita itu immortal. Immortal itu bukan berarti nggak bisa mati, tapi nggak perlu mati. Bisa nggak mati. Itu mati itu pilihan. Ya, mati itu pilihan. Nah, kalau secara faktual kan kita melihat bahwa usia harapan hidup manusia sekarang udah melompat jauh, 2 kali lipat ketimbang tahun 1900. Jadi awal abad 20 itu kalau dibandingkan sekarang itu sudah melompat 2 kali lipat, gitu ya, usia harapan hidup manusia. Ya tentu saja nggak seragam, misalnya di Jepang sama di Indonesia atau di Afrika itu usia harapan hidupnya itu berbeda-beda. Tapi rata-rata usia harapan hidup manusia di dunia ini melompat 2 kali lipat dibandingkan dengan awal abad 20. Nah, memang riset atau penelitian mengenai bagaimana memperpanjang kehidupan manusia kalau perlu tidak terbatas itu. Nah, itu yang itu yang menjadi tantangannya sekarang, gitu ya. Jadi bagaimana hidup tak terbatas itu tantangannya sekarang. Nah, sekarang ini sampai mana gitu, misalnya kehidupan kita itu bisa diperpanjang. Tentu saja yang namanya penelitian itu ada. Kalau sudah menyangkut manusia itu ya, kalau sudah menyangkut manusia itu mau tidak mau ada yang namanya etika. Ya, ada apa namanya ada tim etik, ya, komite etik yang ngatur boleh tidak manusia itu terus kemudian dilakukan manipulasi. Ya tentu saja ini yang perlu ya memang perlu dijaga gitu, karena bagaimanapun juga yang namanya
penelitian teknologi itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan yang lain. Jadi harus mempertimbangkan aspek etiknya manusianya, bagaimana haknya dijaga apa tidak. Tapi kalau ditanya, Mas Amin tadi itu tanya, perkiraan pesimis itu kapan sih manusia itu nggak perlu mati? Kalau melihat kecepatannya, kecepatannya pada tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu perkiraan bahwa manusia tidak perlu mati itu tahun 2040 gitu ya. Ya, gitu. Tapi ternyata lebih cepat gitu. Ternyata perkembangannya lebih cepat. 2030-an gitu, 2020 pesimisnya 2035 lah ya. Pesimisnya 2035 teknologi untuk merentang memanjangkan usia manusia dan tidak perlu mati itu bisa dijangkau oleh semua orang. Itu dalam artian semua orang mempunyai kesempatan untuk tidak perlu mati ya, dengan teknologi yang dikembangkan. Kenapa kok menjadi cepat itu ya, melihat percepatan dari pertumbuhan atau perkembangan komputer dan artificial intelligence itu sangat membantu mengenai yang namanya bagaimana manusia itu melakukan pemetaan gen, terus kemudian memanipulasi untuk menjadi yang lebih bagus. Itu bantuan artificial intelligence itu sangat bermakna. Dan perkembangan AI yang liar itu ya Mas, kita kalau Mas Amin mesti tahu lah yang namanya Cloud 3 ini ya. Cloud 3 ini adalah kecerdasan buatan pertama gitu, yang mencapai IQ di atas 100 gitu. Lebih pintar dari orang Indonesia yang 78. IQ-nya itu di atas 100 gitu. Cloud 3. Nah, kalau diekstrapolasikan dengan yang perkembangan ini, Cloud 6 itu, kalau Cloud 6 itu paling lambat 10 tahun lagi, itu tidak ada manusia yang IQ-nya lebih tinggi dari Cloud 6. Nah, ini yang membuat akhirnya riset atau penelitian mengenai merentang gitu ya, memanjangkan usia manusia sampai tidak terbatas itu jadi lebih cepat. Komputasi penelitian jadi lebih cepat ya. Terus kemudian efektivitas dan akurasi perlakuannya itu jadi lebih tepat. Itu yang membuat kenapa tahun 2011 itu ada pernyataan bahwa tahun 2040 manusia tidak harus mati, itu ada di majalah Batra waktu itu. Nah, kalau sekarang sih harapan pesimisnya adalah tahun 2035 manusia tidak perlu mati. Ya kalau mau mati ya boleh aja. Dan 2035 itu 11 tahun lagi loh ya. Ya. Tidak lama lagi. Tidak lama lah. Ini apa namanya? Itu kan tadi dari sisi biologis kan. Nah, kalau dengan teknologi seperti Neuralink, kernel dan sebagainya, dari sisi datanya saja, kalau itu diselamatkan, upload kesadaran kita. Kalau biologis mungkin, let's say, kalau tidak hybrid ya, mungkin 300 tahun, 400 tahun bisa lah. Tapi kalau datanya saja kan berarti bisa hidup selamanya. Atau ya, selama yang disukai. Ya, yang disampaikan tadi itu kan immortality biological ya. Jadi biological immortality, immortalitas biologi. Tapi kalau immortalitas mind immortality tadi itu ya nggak pakai lama itu ya, malah bisa lebih cepat. Mau jauh lebih cepat itu. Kalau kita berbicara mengenai mind immortality atau immortalnya kesadaran kita, pikiran kita itu, ya, itu yang terjadi sekarang gitu.
Yang saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana biological immortality. Tapi mind immortality terbuka lebih, kesempatannya terbuka lebih cepat ketimbang biological immortality. Nah, mengenai mind immortality itu, ya tentu kalau mind immortality ya manusianya punah ya. Ya nggak apa-apa juga sih, manusia punah kan nggak apa-apa. Manusia punah asal kita tetap ada kan nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi kesadarannya ada. Kita ada, tapi manusianya punah, tapi kitanya tetap ada. Itu yang disampaikan Mas Amin tadi itu. Tentu kalau itu terjadi ya tentu saja akan berbeda gitu ya. Karena kalau kita sudah merupakan data terus kemudian connected, berhubungan dengan individu lain, kita jadi nggak punya privasi. Itu salah satunya. Tapi yang saya sampaikan tadi, karena ngomongnya berbicaranya tentang biologi, ya biologinya adalah biological immortality. Tapi kalau mind immortality itu beda. Tapi yang disebut tadi misalnya salah satunya mengenai interface ya, yang ditempelkan atau diletakkan di permukaan otak itu untuk ya tadi biohacking ya. Pada dasarnya itu memetakan aktivitas otak, apa yang terjadi di otak, dan datanya itu bisa diterjemahkan menjadi data gitu. Dan semua aktivitas otak itu bisa terpetakan. Dan itu tidak, kalau misalkan sebagai prosedur tindakan sebagai dokter bedah saraf itu bukan tindakan yang rumit, tindakan sederhana aja itu. Itu tindakan sederhana karena meletakkan interface di permukaan otak tanpa melakukan manipulasi apapun secara jaringan di otaknya, hanya diletakkan di permukaan. Tindakan itu adalah tindakan yang sangat sederhana dalam dunia bedah saraf. Hanya saja sekali lagi, kalau itu dilakukan pada manusia ya harus ada uji klinis segala macam. Sebelum lanjut ke biologi Mas, ini teman-teman kita live dari St. Louis, Amerika Serikat. Kebetulan Mas Ryu sedang ada acara di sini. Tanggapan. Ada tanyanya ditanggap. Terus ada tanggapan untuk teman-teman seperti Mas Bambang yang ingin ikut. Selanjutnya kalau Mas Ryu kesini kita ikutan. Ini mendadak juga ini sebenarnya. Mas Bambang itu di mana? Di Florida. Oh di Florida. Ya. Nanti kita ini, atau saya ajak ke Florida nanti. Boleh ya berikutnya. Ya, tapi biasanya kalau saya kesini itu ya gini 2 hari terus kemudian harus pindah lagi. Ya inilah nasib laki-laki panggilan itu kayak gitu. Oke. Terus kita kalau masalah biologi Mas ya, ini kan teknologi baru seperti CRISPR. Ini kan sudah mulai dipakai. Yang terakhir kemarin sickle cell anemia sudah bisa disembuhkan. Walaupun masih $2 juta ya. Iya, $2 juta betul. Sehabis ini kan hampir semua penyakit sebenarnya bisa disembuhkan. Gini, kalau teoritis ya, hitung-hitungan di atas kertas, tidak ada penyakit yang tidak tersembuhkan. Kalau kita sudah sampai tingkat gen gitu ya. Tidak ada. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana teknologi itu bisa melakukan itu ya, melakukan. Tentu saja gen itu bukan satu-satunya variabel untuk kesehatan, bukan. Namun melakukan manipulasi sampai di tingkat gen itu akan memberikan keuntungan bagi kesehatan manusia. Nah, kalau mengenai CRISPR tadi, gunting gen segala macam itu. Nah, sekarang beli di online aja ada gitu. Ada $20 kan? Ya ada itu. Hanya saja adalah bahwa yang namanya manusia ini ada 100.000 gen lebih gitu, yang ada dalam inti sel manusia. Dan kalau melakukan atau dilakukan editing pada satu gen,
gen yang lain juga harus diedit, karena satu gen dengan gen yang lain itu berkomunikasi. Dari itu teknologi kayak DeepMind yang memprediksi protein folding itu sangat membantu akhirnya. Oh iya, itu. Nah itu kan yang namanya protein folding itu kan membantu dalam membuat kita memudahkan melakukan manipulasi gitu ya, melakukan manipulasi. Nah memang ini sulit, tidak gampang untuk dipahami yang namanya bagaimana kok bisa protein itu terus kemudian protein folding itu bisa mengubah sifat gitu ya. Baik sifat itu yang tidak terekspresi atau terekspresi gitu. Tapi pada dasarnya penemuan-penemuan baru dalam dunia sains itu ditambah lagi dengan berkembang pesatnya artificial intelligence itu sangat membantu supaya untuk melakukan itu jauh lebih efektif, lebih efisien dan lebih aman. Oke, kita beranjak dari biologi ke politik ini biar agak ramai dikit. Politik sebelum fisika dan lain-lain. Inilah politik ini loh ya. Ini untuk politik di masa depan ini aja. Kalau misalnya manusia ini nanti let's say usianya lebih lama atau hidup di metaverse gitu, konstruksi politik yang sekarang ini ada kira-kira cukup nggak atau ya tentu berubah lah ya. Kalau kita tidak usah jauh-jauh lah ya, politik sekarang dengan yang terjadi sebelum era Donald Trump di sini aja kan sudah beda. Udah beda. Perpolitikan di Indonesia misalkan, politik sebelum tahun 98 dengan sekarang itu berbeda. Nah, berbeda lah pendekatannya, berbeda. Cara manusia itu memandang politik itu juga berbeda. Nah, kalau nanti misalnya manusia ini terus kemudian dengan opportunity hidup lebih lama atau tidak terbatas, tentu adalah batasan-batasan politik sekarang itu ya akan bergeser dengan sendirinya gitu. Misalnya dulu Pak Karno itu jadi presiden umur 40-an. Nah sekarang kalau umur 40 jadi presiden dibilang terlalu muda, itu misalnya gitu ya. Jadi dalam waktu kurang dari 100 tahun itu sudah bergeser karena rentang usia harapan hidup manusia itu bertambah. Lumayan drastis. Nah apalagi kalau kemudian opportunity untuk hidup itu tidak terbatas. Jangan-jangan nanti yang jadi presiden harus usia 500 tahun gitu. Misalnya minimal. Ya, pengalamannya lumayan banyak. Ini misalnya gitu. Jadi tentu implikasi dari yang tadi itu memanjangkan usia harapan hidup manusia itu tentu akan memberikan implikasi pada dunia politik, bahkan dunia sosial, bahkan nanti itu revolusi sosial misalnya ada pembatasan kelahiran, ya tidak tahu itu. Bagaimana yang terjadi ya tidak tahu. Itu nanti kita lihat aja. Sejarah yang akan bisa menjawab itu. Terus kalau politik yang ada di Indonesia ini kalau dipikir-pikirkan either ketinggalan terlalu jauh atau di mana-mana sebenarnya ketinggalan. Ya sebetulnya bukan terlalu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi. Iya, sebetulnya yang namanya nggak ada lah istilah ketinggalan itu nggak ada. Yang ada itu kita kedodoran. Tidak ada ketinggalan itu nggak ada. Tapi memang manusia ini selalu gagap pada saat terjadi revolusi kognitif gitu ya. Karena berbagai sebab gitu ya. Kita pernah gagap menghadapi revolusi kognitif karena kita mengenal bahasa gitu. Terus kemudian kita mengalami revolusi kognitif lagi pada saat manusia itu dari pemburu pengumpul menjadi masyarakat pertanian gitu. Terus kemudian pada saat
industri mendadak ada, itu revolusi industri, kita mengalami revolusi kognitif lagi gitu. Kita kesulitan memahami keadaan baru gitu ya. Belum sampai 200 tahun revolusi industri, kita mengalami revolusi ilmu pengetahuan gitu ya, 100 tahun yang lalu. Belum sampai 100 tahun terus kemudian ada revolusi digital sekarang. Kita gagap lagi gitu ya. Kita gagap lagi. Nah, itu yang apa namanya yang akan kita hadapi gitu. Tidak ketinggalan, cuma kedodoran aja. Atau di masa mendatang kalau AI-nya lumayan bijaksana, mungkin politik kita serahkan AI aja. Ya gini loh ya. Kita tadi gini aja Mas, kita tadi dari rumah sakit ke sini. Itu saya hitung-hitung itu 70% itu kita serahkan pada mobil Teslanya Mas Amin ini. Dari rumah sakit ke tempat ini itu sepanjang perjalanan itu saya hitung waktunya itu 70% dalam perjalanan itu mobil Teslanya Mas Amin nyetir sendiri gitu ya. Ini nyetir sendiri itu. Mas Amin ngobrol sama saya gitu selama perjalanan. Artinya lah kalau nanti politik itu diambil alih oleh AI gitu, ya nggak apa-apa juga orang untuk kepentingan manusia gitu. Dan tadi itu sepanjang perjalanan kan kita tidak merasa sama sekali bahwa kita itu terintimidasi, dikendalikan oleh artificial intelligence, kan tidak. Kita malah nyaman. Bisa lihat kiri kanan, mobilnya jalan sendiri itu, mobil Teslanya Mas Amin ini. Oke, biologi sudah, politik sudah, kita ke ini yang lebih fundamental, fisika. Oh itulah ada Mbak Aca Wahyudi itu loh. Itu mau ketemu itu saya yang sudah disampaikan ke N itu. N jauh deh. N itu di Cornell. Di Cornell. Ya. Nah, apa namanya? Kalau masalah fisika ini kan perkembangan 40 tahun terakhir stuck di string theory atau yang ada yang apa alternatifnya quantum loop gravity gitu. Teknologi sejauh ini belum bisa device sebuah cara untuk membuktikan itu. Apakah itu berarti kita hanya stuck di quantum mechanics aja? Ini perkembangan fisika gitu ya. Kalau kita ngomong perkembangan fisika sekarang stuck di M teori gitu ya. Ya. Faktanya sampai sekarang gitu ya. Faktanya sampai sekarang itu yang masih kita gunakan ya mekanika klasik gitu. Ya itu. Sampai sekarang itu loh yang namanya pesawat atau roketnya Elon Musk itu ya pakai mekanika klasik, masih Newton ya? Iya itu masih gravitasi gitu ya. Jadi ya sampai sekarang mekanika apa yang kita gunakan sebagai teknologi yang kita gunakan sehari-hari dan kita perlukan itu ya masih sebatas mekanika klasik. Tapi apakah mekanika kuantum itu sudah kita lakukan? Sudah lama gitu ya. Tahun 60-an itu kita sudah merasakan manfaat dari mekanika kuantum. Apa? Itu transistor itu. Transistor itu kan aplikasi dari mekanika kuantum. Terus kemudian transistor berubah jadi IC jadi mikrochip, itu pada dasarnya kan mekanika kuantum. Tapi kalau itu teknologi ya. Tapi kalau perkembangannya itu kan ya tentu saja gini, kalau sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia itu ya langsung melompat gitu, langsung melompat. Tapi kalau manfaatnya itu untuk sehari-hari itu tidak terlalu dirasakan ya emang ya gitu-gitu aja. Misalnya aplikasi dari mekanika kuantum atau ini ya yang namanya almarhum Stephen Hawking gitu ya, berusaha menyatukan keempat teori ini ya, teori gravitasi, terus kemudian relativitas umum dan khusus, dan mekanika kuantum. Nah itu tadi yang disebut MTO. Dan secara bisa dibilang secara pongah itu ya,
Yang namanya Stephen Hawking itu bilang kalau yang namanya ada the theory of everything itu satu-satunya kandidat theory of everything adalah M teori lo gitu itu ya itu. Ya memang iya sih gitu. Tapi membuktikannya angel. Ya kan membuktikannya susah gitu ya. Itu ini yang sulit gitu ya. Oh iya gitu. Hanya bahwa perkembangan itu ya lah ini sejarah lah yang menjawab gitu ya. Dan tidak ada orang yang bisa meramal gitu ya. Tidak ada orang yang bisa meramal apa yang terjadi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan itu tidak ada. Jadi ya kita mengira-ngira hanya saja ya siapa tahu dalam waktu beberapa tahun ke depan ada belokan sejarah terus kemudian wah semuanya jadi terang. Tapi kalau sekarang saya memang ya meskipun apa ahli-ahli fisika teori itu sudah jauh gitu. Tapi ya memang Mas itu tidak semua orang perlu paham lah fisika teori. Nanti kalau semua orang belajar fisika, yang jadi tukang parkir siapa, yang jadi barista siapa gitu ya. Semuanya harus bekerja sama. Iya, semua itu harus bekerja sama. Untuk misalnya makan fisikawan siapa? Lah iya gitu. Nanti yang nanam padi siapa gitu. Ini lebih lanjut di fisika terapan. Kan sekarang quantum computer udah mulai ada ya. Walaupun mungkin inkoherensinya masih cukup besar. Tapi kalau itu kemudian bisa ditaklukkan, terus kemudian digabung dengan AI. Itu hal-hal besar apa kira-kira yang bisa diselesaikan ketika ada quantum computer digabung dengan AI? Kalau hal besar apa yang bisa dilakukan gabungan antara komputer kuantum, AI dan emosi manusia? Ya banyak sih gitu ya. Banyak. Salah satunya yang gampang tadi dulu Mas, mobil sampean tadi itu. Ya itu. Itu kan bagaimana kerjasama antara artificial intelligence dan manusia menghasilkan hal-hal yang menguntungkan untuk kita, untuk manusianya. Nah, kedepannya ya banyak. Yang paling gampang aja sekarang itu dalam dunia kedokteran, MRI ya, magnetic resonance imaging. Lo dengan adanya kecerdasan buatan itu, kita bisa jauh lebih akurat menginterpretasikan apa yang terjadi di otak dengan hasil gambar yang sama sebetulnya. Sama, tapi dengan bantuan artificial intelligence kita bisa menerjemahkan apa sesungguhnya yang terjadi di otak. Nah, yang paling dirasakan memang dalam waktu 15 tahun terakhir itu, yang paling merasakan dokter. Dokter misalnya itu ya, MRI 10 tahun yang lalu dengan MRI sekarang, wah udah jauh lah, jauh. Jadi interpretasi yang bisa dihasilkan hasil dari melesatnya perkembangan AI ini itu sangat membantu dokter, sangat membantu. Tentu saja ujungnya yang membantu pasien, gitu ya, membantu pasien. Oke. Terus ini kita dari biologi, politik, fisika, kita lanjut ke psikologi manusia. Ini kan lagi ramai di Indonesia ini. Tanah, air, dan kekayaan di dalamnya untuk kesejahteraan Sandra Dewi. Nah, ini artinya banyak koruptor di Indonesia. Itu sebetulnya ya kalau kita berbicara mengenai psikologi bahwa kita ya itu adalah konsekuensi logis dari berkembangnya pada dari manusia yang pemburu pengumpul gitu terus kemudian masuk dalam masyarakat pertanian gitu ya, agriculture. Dan masyarakat agriculture itu akhirnya memang konsekuensinya akhirnya melahirkan elit-elit pemalas. Artinya mereka itu nggak ngapa-ngapain, tugasnya cuma mikir, diem gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak memerlukan kerja seperti
bertani, terus kemudian berburu itu ya. Tidak, itu menjaring ikan gitu, tidak gitu. Wah, itu sudah terjadi sejak 12.000 tahun yang lalu. Melahirkan pemikir filsuf itu kan pasti orang kurang kerjaan, diam mikir gitu ya. Ya itu. Seniman juga gitu, orang yang selalu diam. Jadi kalau misalnya terus kemudian kapital, artinya sumber daya itu terkonsentrasi pada orang-orang tertentu yang tidak ngapa-ngapain, itu sudah terjadi sejak 12.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, dan itu juga yang itu membentuk yang namanya peradaban. Jadi kalau terjadi ada misalkan 1 orang, 2 orang yang aset kekayaannya itu wah di luar nalar gitu ya. Kan sejak dulu itu ya. Ya, gitu. Ada orang yang pernah dianggap orang terkaya yang tercatat dalam sejarah dunia itu. Itu orang Afrika, raja Afrika itu. Musa. Iya, Musa itu ya. Lah, itu loh ya itu. Bayangin aja dia itu. Ini adalah manusia yang terkaya yang pernah tercatat dalam sejarah. Dia bukan pekerja. Dia itu ya kemana-mana cuman jalan sambil buang-buang emas itu. Ya itu. Terus ini kaitannya psikologi Mas. Kan manusia banyak yang tujuannya hidup itu memang bahagia kan. Tapi kan kalau menurut penelitian misalnya Daniel Kahneman gitu, yang barusan meninggal kemarin, beliau dapat Nobel Prize gara-gara itu. Ternyata banyak sumber kebahagiaan manusia itu yang apa ya? Yang tidak intuitif. Kayak misalnya kalau manusia kan biasanya mengumpulkan harta untuk dirinya, ya kan? Tapi sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan dia harus menyalurkan harta itu untuk orang lain, gitu. Bukan untuk dirinya. Ya, itu gimana kalau gini? Yang namanya manusia itu, yang disebut kebahagiaan pada manusia itu berbeda dengan kesenangan. Gitu. Nah, yang kalau kita sekarang ini manusia itu kebahagiaan itu selalu kebahagiaan komunal, tidak pernah ada kebahagiaan individual. Kalau individual itu namanya pleasure atau kesenangan. Nah, yang disampaikan tadi bahwa yang namanya karena komunal gitu ya, karena itu bersama, ya tentu yang namanya sumber daya yang dikuasai satu orang itu tentu di-share gitu. Dimana kalau misalnya sekarang kalau indeks kebahagiaan contohnya indeks sekarang itu kan setiap tahun itu negara-negara itu diukur indeks kebahagiaan ya, dan 3 tahun berturut-turut ini yang menang itu adalah Finlandia. Dalam hal ini tuh pertanyaannya sama gitu. Pertanyaannya misalnya gini, apakah kamu merasa kalau kamu sakit itu tetanggamu itu peduli dengan kamu? Nah, kalau banyak tetangga yang sering share dalam artian itu dalam masyarakat yang satu dengan yang lain itu gapnya tidak terlalu jauh, ya itu yang namanya lebih bahagia. Ya tadi ya kalau secara bahasa dikatakan adalah orang yang punya sumber daya itu diberikan kepada orang lain. Dalam artian kan ya seperti ini itu. Kalau gapnya misalnya antara perawat dengan wali kota, perawat itu gajinya perawat itu adalah setengah dari wali kota itu. Ya, nah ini yang membuat yang namanya kebahagiaan itu tadi. Jadi kebahagiaan pada manusia itu tidak pernah individual. Kalau individual pada manusia namanya kesenangan. Kenapa demikian? Karena manusia itu akhirnya bertransformasi berbeda dengan binatang-binatang yang masih ada sekarang. Kenapa? Karena kognitif kita itu juga sudah berubah, mengalami revolusi. Dalam artian melampaui batasan-batasan fisik kita. Misalnya, manusia itu secara fisik itu, kalau tanpa bahasa, dia tidak bisa bekerja sama lebih dari 50 orang. Dengan bahasa kita bisa, ya gitu. Jadi artinya dari yang secara biologis kita tidak bisa bergerombol lebih dari 50, sekarang kita bisa bergerombol jutaan. Nah, untuk hidup bareng
bareng orang 1 juta dengan 50 orang, tantangannya berbeda. Jadi ini yang perlu didengarkan oleh para koruptor di Indonesia. Kalau Anda uangnya banyak dari hasil korupsi, itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Ya. Kalau kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekali lagi, kebahagiaan itu memerlukan kalori, dalam hal ini memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jadi artinya, coba aja bilang, yang dibelanjakan oleh rata-rata orang Finlandia jauh lebih tinggi daripada yang dibelanjakan rata-rata orang Indonesia. Dalam artian apa? Loh, ya itu tadi itu. Untuk membeli kebahagiaan gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, berarti uangnya cuma sedikit itu. Kalau banyak bisa gitu. Jadi sebenarnya tugas negara itu memberikan atau memberi kesempatan untuk warga negara punya uang sebanyak-banyaknya. Ya, itu adalah uang sebanyak-banyaknya itu uang sebanyak-banyaknya itu diakses oleh setiap warga gitu ya. Bukan hanya individu tertentu. Nah, bukan itu. hanya koruptor aja. Nah, itu. Jadi ya, makanya misalnya kalau ditanya apa yang membedakan. Jadi rata-rata orang Finlandia itu mengkonsumsi kalori lebih banyak daripada rata-rata orang Indonesia gitu. Loh, kalori itu bukan hanya makanan itu. Ini kita live gini, ini kalori itu karena ada listrik di situ gitu ya. Ada penerangan yang di sini nih kalori semua itu. Ya, jadi kita jalan pakai mobil itu juga kalori gitu. Jadi rata-rata orang Finlandia atau Denmark itu rata-rata mengkonsumsi kalori lebih banyak setiap harinya ketimbang negara-negara yang tidak bahagia. Jadi dalam hari ini mereka membeli kebahagiaan. Jadi uang bisa membeli kebahagiaan kalau uangnya banyak, kalau sedikit memang nggak bisa. Ini balik ke penelitian Daniel Kahneman lagi kan. Kalau menurut dia memang uang itu bisa memberi kebahagiaan, tapi hanya sampai taraf tertentu kan. Dalam arti kalau kebanyakan tapi tidak punya ambisi tertentu untuk ya melakukan sesuatu apapun itu, malah kebingungan sendiri. Bagaimana Pak? Ya tadi, kalau kemudian gapnya terlalu banyak, terlalu luas gitu, terlalu jauh, terus kemudian satu orang itu sampai nimbun triliunan di bankernya, terus atau di account banknya itu, ya dia akan gugup sendiri gitu, ya karena dia akan mengalami disorientasi gitu ya, disorientasi. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kemudian semangat kebersamaan, semangat kerjasama dalam satu kelompok itu tinggi ya. Jadi yang namanya konsekuensi logis atau akibat dari masyarakat yang bahagia itu, mereka itu bekerja sama lebih bagus daripada yang tidak bahagia. Jadi ini sebetulnya berkorelasi, meskipun bukan hubungan sebab akibat ya, berkorelasi itu. Berkorelasi bahwa masyarakat yang bahagia itu akan membuahkan atau menghasilkan masyarakat yang bisa bekerja sama. Masyarakat yang bekerja sama, mereka akan bekerja lebih efektif dan lebih efisien gitu. Jadi ini berkorelasi itu, bukan sebab akibat ya, bukan sebab akibat. Jadi yang disampaikan Daniel Kahneman tadi sebenarnya bukan hubungan sebab akibat, itu berkorelasi gitu. Nah, apakah kemudian orang yang tidak bahagia itu cenderung tidak bisa kerjasama? Iya, gitu. Gampangannya apa? Di negara-negara bahagia itu jam kerja seminggunya itu rendah, gitu. Karena bisa dia bekerja sama lebih efektif, lebih efisien. Jam 3 sore sudah duduk-duduk nongkrong semua di bistro gitu ya, macam bistro belakang kita ini, nongkrong duduk, nggak ada yang dia kerjakan lagi, habis sudah ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngobrol-ngobrol sampai malam gitu ya, besok kerja lagi gitu ya. Itu karena mereka bisa bekerja secara efisien dan efektif. Nah, di negara yang tidak bahagia sampai jam 11 malam, wah dia masih di kantor,
ditelepon sama bosnya, buka laptopnya jam 12 malam, jam 1 malam. Nah itu menandakan bahwa yang nggak bisa bekerja sama dengan bagus. Kalau kerja sama dengan bagus, bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah itu salah satu contohnya. Ini berkorelasi. Gitu. Oke, ini psikologi manusia memang ini complicated ya. Nah kalau khusus untuk Indonesia gitu kan, apakah lebih cenderung mengejar ketertinggalan ekonomi atau lebih bagus cenderung menjadi negara seperti Bhutan? Gini, bentar ya, sekali lagi ini disclaimer lagi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Finlandia lebih bagus dari Indonesia, tidak. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia itu kalah bagus sama yang namanya Jepang, tidak. Indonesia dan Jepang berbeda aja, sekedar berbeda. Bedanya apa? Jepang itu tertib, Indonesia enggak, gitu. Itu bedanya. Gitu ya. Finlandia tidak lebih bagus dari Indonesia, cuma beda aja. Bedanya apa? Finlandia bahagia, Indonesia tidak. Gitu. Apakah manusia harus bahagia? Enggak harus. Enggak harus. Gitu. Apakah manusia harus tertib? Enggak harus, gitu ya. Seperti binatang-binatang yang lain, gitu. Ya. Kecoa itu enggak tertib sama sekali kecoa itu. Tapi dia itu bisa bertahan 250 juta tahun lebih dalam panggung kehidupan di bumi. Gitu ya. Jangan-jangan ini ya, orang-orang yang bahagia itu malah punah lebih cepat. Loh, siapa tahu, enggak tahu gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan bahagia itu lebih bagus dari tidak bahagia. Tapi kalau saya disuruh milih, saya milih bahagia. Kalau situ milih nggak bahagia ya terserah situ, hidup situ. Terus ini hubungannya gini Mas. Ada orang yang berpendapat kalau bahagia perlu struggle juga gitu. Ya. Oh iya, selalu lah ya. Untuk seseorang perlu tahu kebahagiaan kan paling tidak dia pernah susah. Oh ya enggak. Kalau itu tidak. Tidak gitu ya. Misalkan sekarang itu masyarakat Jepang itu tidak pernah merasa hidupnya itu acak-acakan, tidak pernah. Ya. Jadi apakah orang yang tertib itu harus acak-acakan dulu? Ya enggak gitu. Ya, jadi kalau untuk merasakan kebahagiaan harus penderita dulu, itu loh jari sopo ya enggak gitu ya. Indeks kebahagiaannya orang Finlandia itu. Orang Finlandia itu sejak tahun 2005 itu mereka sudah bahagia itu. Jadi generasi yang sekarang itu mereka tidak pernah merasakan ada keruwetan dalam hidup mereka gitu. Ya, gitu. Jadi kalau bahwa manusia yang bahagia itu harus tidak enak dulu, ya itu enggak lah ya gitu. Itu tidak gitu. Ya, jadi yang namanya kebahagiaan itu harus acak-acakan dulu ya, tidak. Bahkan ini masyarakat Jepang itu mereka lupa loh bahwa mereka itu pernah serem gitu ya. Lu enggak tahu. Jadi generasi Jepang sekarang itu tidak pernah tahu ya. Bahkan ya enggak tahu bahwa yang namanya Jepang di era sebelum Perang Dunia Kedua itu adalah masyarakat yang serem itu. Wow, mereka saling bisa membuli ya. Membunuh bahkan 4 abad yang lalu itu orang Jepang itu tidak ada hujan, tidak ada angin, ada orang asing direbus hidup-hidup gitu. Ya itu terjadi di Jepang. Tapi sekarang mereka bahkan tidak pernah membayangkan kakeknya itu dulu melakukan hal yang seperti itu. Jadi ya masyarakat Jepang tertib itu tidak lantas mereka harus acak-acakan dulu ya, tidak. Jadi ya bahwa struggle atau effort ya, berjuang atau bekerja atau menuju ke sana ya harus ada. Misalnya dari kecil harus dilatih untuk tidak membuang sampah di sembarangan, harus membuang sampah di tempatnya, antri gitu ya. Itu memerlukan effort gitu ya. Bahwa anak umur 3 tahun harus diajari belanja sendiri di supermarket gitu. Dan itu adalah effort. Semua masyarakat Jepang, warga negara Jepang harus melawan itu. Semua warga Jepang, semua
misalnya di rumah sakit itu, di rumah sakit bidan, perawat, dokter itu, effortnya sama. Pada saat ibu itu melahirkan diberitahu memperlakukan anaknya di rumah bagaimana. Lalu itu effort, itu struggle. Untuk apa? Ya tetap mempertahankan ini kebahagiaan pada level yang tinggi. Nah, untuk merubah society, kebiasaan mereka gitu-gitu kan, itu perlu usaha yang besar. Itu nggak bisa dari ini, nggak bisa bottom up ya, harus top down. Nggak pernah bottom up. Tidak pernah ada masyarakat yang berubah itu bottom up, itu nggak ada. Gitu ya. Jepang itu top down, gitu ya. Terus kemudian negara-negara Skandinavia itu juga top down. Top down. Dirubah semua kebiasaannya itu, diubah secara radikal gitu. Nah, itu yang namanya revolusi mental, itu betul-betul yang dilakukan oleh negara-negara Skandinavia. Itu mereka betul-betul mengalami revolusi mental. Dengan apa? Itu tadi, dengan latihan pendidikan dan pengasuhan yang berbeda. Dan itu top down, dari atas ke bawah. Nih harus berubah gitu. Himbauan itu gitu ya. Himbauan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Himbauan membuang sampah nggak ada. Himbauan ayo kita tertib lalu lintas nggak ada, nggak akan berhasil gitu ya. Tapi kalau itu dilatih dari top, semua harus latihan gitu. Semua harus latihan. Orang tua, anak-anak latihan untuk membuang sampah gitu. Nah, itu akan menghasilkan. Ya, karena dari trajektori banyak negara kan, misalnya Jepang punya Meiji, Korea Selatan punya Gender Park, Cina punya Cheng Shopping, Malaysia punya Mahathir, Singapura punya Lee Kuan Yew, gitu-gitu. Indonesia ini belum punya. Lu ya punya, cuman arahnya beda. Ya kalau gini loh ya, itu kita pernah punya pemimpin ya, mulai dari Soekarno, Soeharto lah ya, terus kemudian digantikan. Ya sekedar beda aja, beda. Ya, trajektorinya itu beda. Bahwa pemimpin-pemimpin itu mempunyai karakteristik sendiri lah, iya gitu. Ya membandingkan satu pemimpin dengan pemimpin lain, misalnya Mahathir dengan misalnya Presiden Pak Soeharto gitu. Ya memang beda gitu ya. Memang beda. Tapi kalau dibilang bahwa Jepang jadi seperti sekarang ini, itu ya nggak gampang gitu. Meiji itu berdarah-darah loh, Meiji itu ya gitu. Wah, itu pertempuran antar shogun gara-gara Meiji itu juga berdarah-darah gitu. Nah, kok kebetulan yang namanya Jepang itu kalah Perang Dunia II gitu. Itu kebetulan itu ya. Itu kebetulan. Kalau seandainya nggak kalah, udah ya mengerikan Jepang itu. Jadi ya setelah kalah terus MacArthur jadi ketua otorita gitu ya, kepala otorita ya. Dan MacArthur itu berjasa itu mengimplementasikan ide Meiji gitu ya. Sehingga masyarakat Jepang itu tidak mati gaya gitu. Jadi mereka itu ini dari Meiji ya, dari Tenno mereka, Tenno gitu. Jadi ya kebetulan aja gitu. Negara-negara Skandinavia juga kebetulan gitu ya. Mereka itu akhir tahun 90-an itu sepakat, ayo kita niru yuk, kita niru gayanya orang Perancis gitu. Caranya mengasuh, mendidik gitu. Lah kok yang dilalah gitu ya. Yang dihasilkan itu remarkable gitu ya. Dalam nggak perlu waktu yang lama gitu. Hanya perlu waktu 12 tahun. Penjara-penjara di Oslo itu jadi kosong, di Norwegia jadi kosong. Dalam berapa tahun Jam? 12 tahun. Hanya 12 tahun? Hanya 12 tahun. Satu generasi. 12 tahun. Nggak sampai satu generasi. Itu penjara Norwegia jadi kosong. Nah sekarang kalau kita kepingin seperti Norwegia, ya niru caranya Norwegia gitu. Bukan niru caranya Afghanistan. Kalau kepingin tidak harus seperti Norwegia, tidak harus gitu. Jadi Afghanistan juga tidak apa-apa gitu, tapi harus menerima konsekuensinya gitu aja. Oke. Ini dari sisi psikologi sudah, kita bicara
agama. Ini kan Lee Kuan Yew dulu pernah ngomong kalau ada beberapa agama itu yang susah untuk diajak maju. Itu intrinsik semua agama atau tidak? Tidak. Gini loh ya, maju atau tidaknya sebuah trajektori tadi itu ya tergantung orangnya, tergantung masyarakatnya. Ada masyarakat yang maju itu based on nilai-nilai yang dipegang oleh agamanya, ya. Jadi ada masyarakat yang merasa kemajuan itu didasarkan, wah ini loh masyarakatku ini sekarang 90% pakai jilbab misalnya, lu ini dinilai dari sebagai kemajuan gitu. Jadi sekali lagi yang namanya kemajuan itu karena kemajuan itu nilai gitu ya. Jadi ya kita akan mendapatkan paradok gitu ya. Nilai satu ya dengan nilai yang lain. Kalau Lee Kuan Yew mengatakan bahwa agama itu sulit diajak maju, lah itu kemajuan menurut ukurannya Lee Kuan Yew itu ya. Itu menurut ukurannya Lee Kuan Yew gitu. Jadi kalau misalkan masyarakatnya itu maju dalam bidang agama atau religiusitas, lah memang tujuannya berbeda kok gitu ya. Ya, Lee Kuan Yew itu mengatakan bahwa agama-agama itu sulit diajak maju kalau kemajuannya itu ngikuti modelnya Lee Kuan Yew gitu ya. Gitu ya. Jadi ya agama ya memang begitu gitu. Agama terus kemudian agama apapun lah ya, agama apapun itu mempunyai trajektori sendiri-sendiri. Jadi kemajuannya itu kalau mengukur dengan ukuran berbeda, ya tentu saja tidak sama gitu ya. Nah ini ada perdebatan. Ada yang bilang bahwa agama itu hardwire, jadi semacam otak manusia itu selalu longing ke ya dengan pencipta lah dan sebagainya, terus kemudian mereka menciptakan agama. Atau sebenarnya itu tidak, bisa saja kita tidak hardwire di sana, jadi agama itu bisa musnah. Disebut hardwire itu kan gini ya, hardwire itu kan otak kita itu misalnya memahami revolusi kognitif itu. Kita sekarang kita memahami perubahan antara dari masyarakat pemburu pengumpul ke masyarakat pertanian. Itu nenek moyang kita gagap, kita tidak. Sekarang ini loh ya, itu kita enggak. Gitu. Sama saja dengan agama itu. Kalau ditanya agama itu penting enggak bagi kehidupan kita? Faktanya agama itu bertahan sampai sekarang berarti penting gitu. Itu bertahan kok itu ya. Agama itu loh bertahan sampai sekarang. Artinya dalam perjalanan kehidupan manusia loh agama itu penting gitu. Untuk apa? Untuk menggerakkan roda ekonomi, untuk ngatur orang lain, itu bukan untuk ngatur diri sendiri ya, ngatur orang lain, untuk mengendalikan orang lain, ya untuk mengarahkan peradaban gitu ya. Ya bukan membuat orang baik menjadi orang jahat menjadi baik, bukan, tapi untuk mengarahkan. Jadi kan karena pada faktanya agama itu bertahan selama ribuan tahun, berarti agama ini penting gitu. Itu yang namanya hardwire gitu ya. Artinya otak kita itu akrab dengan hal-hal yang demikian gitu. Penting tapi bukan berarti benar ya. Loh, memang otak kita itu tidak alam semesta itu merancang otak kita itu bukan untuk membedakan benar dan salah. Penting bisa saja salah ya. Penting loh, bisa saja salah gitu ya. Pengetahuan kita ribuan tahun salah itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Ribuan tahun manusia itu nggak tahu bahwa bumi ini bulat loh. Nggak apa-apa gitu. Itu pengetahuan yang salah gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi yang namanya kepentingan secara evolusioner itu dilihat apakah hal itu memberikan keuntungan gitu ya, secara evolusioner. Dan agama ini memberikan keuntungan evolusioner pada manusia meskipun ya nggak benar juga gitu. Berarti pendekatan Islam Mu'tazilah zamannya Abbasiyah agak lumayan ya sebenarnya, bahwa Mu'tazilah berpendapat bahwa ada dua cara mencapai kemajuan,
atau mendekati kebenaran. Yang pertama akal, yang kedua Quran, dan dua-duanya bisa salah bisa benar. Tapi Mu'tazilah kan sudah hilang. Ya, masalahnya Ya, udah hilang. ya sudah hilang Mu'tazilah ya. Ya. Mu'tazilah itu hilang. Jadi dia tidak kompatibel dengan otak manusia pada umumnya gitu. Kalau misalkan Mu'tazilah itu kompatibel sama Mas Amin, ya kan Mas Amin juga nggak sama dengan orang-orang pada umumnya. Terus kalau misalnya masalah statistik ya, semakin negara itu beragama, semakin gak maju dia. Itu gimana? Gini ya, sekali lagi kemajuan itu ukurannya apa gitu. Oh ya benar. Ya, kemajuan itu ukuran apa. Sekarang itu misalnya kalau kita melihat katakanlah Afghanistan, orang-orang Taliban itu merasa mendapatkan kemajuan. Ya, mendapat kemajuan, menghancurkan hal-hal yang tidak sama dengan nilai yang dipegang orang Taliban. Dia merasakan kemajuan gitu. Ya, dia merasakan mendapatkan kemajuan itu. Jadi ya namanya. Tapi kalau dikatakan tadi bahwa agama itu terus kemudian masyarakat beragama itu tidak maju, ukurannya beda gitu. Misalnya majunya di akhirat. Loh ya iya gitu. Misalnya gini. Indeks kebahagiaan gitu ya. Makin religius masyarakat gitu. Makin cenderung untuk tidak bahagia gitu ya. Ukuran indeks kebahagiaan itu loh ya, itu ukuran indeks kebahagiaan. Jadi misalnya makin religius itu makin rendah itu indeks kebahagiaan. Itu indeks kebahagiaan. Tapi apakah ini lebih baik? Belum tentu gitu, belum tentu. Oke. Ini kalau zaman AI, kira-kira ini kayak AI kalau ditanya, ini agama penting nggak buat manusia? Itu jawabannya apa? Coba aja. Jawabannya itu bulat juga, karena dia melihat paradok di sini. Gitu ya. AI itu kan AI itu akan melihat paradok itu, dan dia mengungkapkan paradok itu. Ya, dia melihat paradok bahwa yang namanya agama ini memberikan keuntungan evolusioner. Dan sekarang itu ada orang yang menganggap agama itu tidak relevan lagi gitu. Coba ditanya, itu AI akan menjawab seperti itu, bahwa agama itu memberikan keuntungan evolusioner dalam jangka waktu yang lama. Tapi sekarang ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu tidak relevan lagi. Itu disampaikan. Jujur dia. Iya. Jadi dia sebagai tool pernah berguna, tapi sekarang mungkin tidak berguna. Dia tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kita menghadapi hal-hal yang baru. Either perlu agama baru atau perlu cara pandang baru. Ya, belum tentu agama juga. Dua-duanya itu memungkinkan. Karena manusia itu karena keracunan epistemologis itu tadi. Tidak jarang manusia itu tidak percaya dengan kepercayaan lama, tapi dia menciptakan kepercayaan baru, lalu dia terjebak dalam kepercayaan baru tadi itu. Ya itu, ya sama lah dengan dunia kedokteran itu. Sering saya pakai contoh itu dunia kedokteran. Bapak kedokteran itu ya, yang dokter-dokter itu bersumpah menurut dia itu Hippocrates itu dia itu mengikis kepercayaan lama, takhayul lama itu. Dia mengatakan bahwa kalau kita sakit, yang bermasalah adalah tubuh kita, bukan karena penunggu pohon marah, penunggu langit marah, atau penunggu gunung marah. Nggak ada hubungannya. Kalau kita sakit, yang bermasalah adalah tubuh kita, gitu ya. Tetapi yang namanya Hippocrates itu menghapus kepercayaan klinik ini. Dia terjebak dengan tahayul baru. Yang namanya ada 4 cairan merah, cairan hitam, cairan putih, dan cairan kuning gitu. Dan ternyata itu dipertahankan ribuan tahun. 1000 tahun lebih. Kemudian ada Velsavius yang mengatakan itu cairan-cairan itu nggak ada gitu. Nah ini ya kita melepaskan takhayul lama, terus kemudian kita memegang takhayul baru. Dulu itu kalau ada dokter tidak percaya dengan 4 ini,
wah bisa dicaci maki. Kafir. Iya, dicaci maki itu. Nah, ini yang mengatakan tidak jarang karena kita itu terlanjur, manusia itu terlanjur gitu. Terlanjur keracunan epistemologis. Jadi ya sangat mungkin manusia itu tidak percaya dengan satu kepercayaan, terus kemudian dia menciptakan kepercayaan baru dan terjebak di situ. Oh terus ini kita coba membahas AI lebih lanjut. Ini kan AI menjadi sangat maju hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Dimulai dari ChatGPT dan kemudian menjadi cloud, ada Gemini dan macam-macam. Kita sudah membahas ini 2 hari ini. kita itu 2 hari ini ketemu sama Mas Amin tuh nyamperi saya, nyamperi di rumah sakit gitu. Jadi kalau ada waktu senggang kita ngobrol di di warung kopi gitu. Jadi 2 hari ini kita membahas mengenai cloud, mengenai AI, mengenai banyak hal lah gitu. Ini pertanyaan yang sangat besar yang kita bahas 2 hari ini adalah seberapa penting manusia ini berhadapan dengan AI, karena AI ini kan sudah saat ini paling tidak ya beberapa hal setara dengan manusia ya. Kalau AI ini nantinya lebih pintar dari manusia, apakah kita menjadi orang kedua AI atau AI harus tetap menjadi orang kedua kita? Itu pertanyaan nggak relevan sih sebetulnya. Dalam artian begini, kita itu sudah lama tergantung pada tool, ya. Gampangnya gini, kita itu sudah tergantung lama pada kendaraan, karena kendaraan lebih cerdas dalam hal soal kecepatan. Sepeda itu, wah kita sebelum ada sepeda motor kita tergantung sepeda, ada sepeda motor tergantung mobil. Pada dasarnya kita itu tergantung pada tool yang kita buat sendiri. Kacamata itu, siapa orang yang pernah merasa tergantung kacamata? Kan tidak. Ini adalah tool yang membantu kita gitu. Sudah lama kita kalah cepet ngitung sama kalkulator gitu. Kalah gitu. Kalah loh. Bahwa ada anak yang disuruh belajar mental aritmetika gimana pun tetap kalah sama kalkulatornya penjual tahu. Ya. Dan mana sih kita merasa terancam sama kalkulator? Kan tidak gitu ya. Hal yang sama dengan artificial intelligence ini. Ya, pada suatu saat lebih pinter. Emang kenapa gitu? Orang memang akhirnya kendaraan itu jauh lebih cepat pada manusia. Toh kita bisa akrab sama mobil, sama sama sepeda motor itu tanpa merasa terancam. Mereka itu mengambil pekerjaan kita. Dan kalaupun nanti itu ada pekerjaan, ini gini ya contohnya ya. Dulu itu misalkan becak atau riksau ya, itu dipancal oleh orang gitu. Begitu ada becak motor, tukang becaknya kan tidak merasa terancam. Tukang becak nggak merasa terancam gitu. Nah, sama dengan nanti dokter. Nanti kalau artificial intelligence menggantikan dokter kenapa? Lah emang kenapa? Ya nggak apa-apa gitu. Manusia masih bisa mencari pekerjaan yang lain gitu. Termasuk dengan pertanyaan itu, kalau artificial intelligence menggantikan manusia dan manusia punah gimana? Lah nggak apa-apa. Lah manusia punah itu loh. Tanpa ada artificial intelligence manusia juga akan punah kok gitu ya. Manusia ini loh dulu pernah nggak ada. Jadi kalau suatu saat nggak ada lagi, emang kenapa? Itu nggak usah baper. Nah ini yang 2 hari ini saya agak beda sama Mas Rio. Kalau saya masih menganggap bahwa keberlangsungan manusia ini masih penting untuk dipertahankan. Tapi kalau menurut Mas Rio, asal kecerdasannya berjalan wadahnya apa aja nggak masalah. Ya nggak ada masalah gitu. Saya pikir dua-duanya benar, tapi ya memang pertanyaannya sefilosofis itu. Apakah kita memang sepenting itu ya? Sebenarnya kan nggak penting lah manusia. Dalam ini ya, dalam misalnya jam kosmos ini loh ya, jam kosmos ini. Manusia itu kan baru ada 350.000 tahun yang lalu. Dari 13,7 miliar tahun kosmos ini.
Lah ya kok kita merasa penting itu loh kan apa sih gitu ya. Kita ini loh baru ada itu. Terus kemudian kita itu bukan satu-satunya manusia loh ya. Kita ini bukan satu-satunya manusia. Kita pernah hidup dengan 6 manusia lain gitu ya. Pernah. Ada kita pernah hidup bareng sama namanya Homo erectus yang lebih dulu ada 2 juta tahun lebih dulu ya. Kita pernah bareng sama Denisova, Luzonensis. Terus kemudian kita pernah bareng sama apa namanya Neanderthal gitu ya. Lu bareng gitu. Cuman kan karena mereka punah kita merasa satu-satunya manusia loh kan ya geblek ya. Oke. Ini masalah AI kita lanjutkan ke AI yang ada hubungannya sama kimia dan teknologi juga ya. Ini kan kalau misalnya ke depan ya, ada mesin yang namanya nano universal assembler. Jadi kalau semua barang ini terbuat dari atom. Kalau atom ini bisa dicaharkan sampai ke dasarnya dan kita bisa menciptakan apapun yang kita inginkan. Ini kan berarti apa ya? Manufacturing sudah mulai hilang dan kemudian industri sudah jauh sama sekali berbeda dari yang ada sekarang. Makanan bisa diciptakan sesukanya, komponen-komponen bisa diciptakan sesukanya. Itu kalau yang untuk itu seberapa lama? Karena energinya akan cukup besar. Ya, kalau seberapa lama itu ya kita tidak akan bisa jawab. Tidak ada lah orang yang bisa meramal apa yang terjadi 10 tahun lagi itu enggak. Tapi bahwa yang namanya alam semesta itu punya seleranya sendiri ya iya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. 10 tahun yang lalu kita mundur 2014. 2014. Kita mundur ya 2014. 2014. Tahun 2014 itu yang namanya ojek online itu atau apa namanya taksi online itu. Wah, itu digeruduk lah sama yang namanya ojek dan taksi yang namanya tradisional. Wah, rame gitu ya. Nah, sekarang taksi tradisional sudah online juga. Jadi yang ditakutkan dulu sekarang semua orang melakukan. Karena apa? Memberikan keuntungan pada manusia. Bahwa itu memerlukan energi lebih besar, iya. Karena energi lebih besar adalah konsekuensi dari menurunkan entropi, memerlukan energi lebih besar. Nah, sekarang itu isunya adalah bagaimana kita menghimpun energi sebesar-besarnya untuk menurunkan entropi secara bersama-sama. Itu ya gitu. Sekarang itu ininya. Jadi bahwa nanti ini yang memerlukan energi lebih besar. iya gitu. Itu konsekuensi logis. Contohnya tadi. Entropi yang sangat turun di negara-negara yang bahagia, itu diperlukan duit lebih banyak kok. Artinya energi yang diperlukan, kalori yang dikonsumsi jauh lebih banyak. Gitu. Nah, dari mana kita menguntungkan hal itu? Lah, ya itu tantangannya. Gitu. Gimana kita bisa mendapatkan kalori sebesar itu? Berarti kalau misalnya let's say kita melawan entropi, sebisa-bisanya ini mungkin hanya ya nggak sementara ya, nggak bisa terlalu panjang kalau dalam skala kosmos. Iyalah. Iya. Itu sudah konsekuensi lah. Manusia itu satu spesies dari spesies yang banyak ini. Gitu ya. Sejauh sejarah ini. Manusia yang bisa bertahan lama itu Homo erectus 2 juta tahun. Ya, Homo erectus kita baru ada 350.000 tahun. Jadi ya kalau kita itu punah, ya sudah ya punah aja. Ya itu. Tapi kalau saya belum ikhlas. Kalau punah tapi belum tahu semesta ini apa. Gitu. Sekarang bayangin aja lah ya namanya alam semesta ini loh ya. Manusia itu kan satu
satu spesies dari miliaran spesies yang pernah merangkak di muka bumi, ya. Merangkak di muka bumi. Suatu saat punah ya punah, tapi sekarang kita punya kesempatan. Meskipun manusia punah, kita tetap ada. Itu kita punya kesempatan. Yeah. Kita punya kesempatan. Nah, kesempatan itu akan menjadi kenyataan, sejarah yang membuktikan. Yeah. Ya, jadi semoga teknologi itu akan segera ada. Dan tidak ada perang dunia ketiga. Nah, kemungkinan kecil lah perang dunia ketiga. Kemungkinan kecil. Bisa terjadi tapi kemungkinan kecil. Oke teman-teman, demikianlah percakapan asik dengan Mas Rio. Ini sebenarnya lanjutan dari percakapan kita 2 hari. Masih sangat menarik, kita lanjutkan di lain kesempatan. Lain kali kita karena Mas Rio mau ke bandara. Iya, saya harus pindah lapak. Pindah lapak. Dari dari St. Louis ini saya akan pindah ke Chicago. Kesibukannya ngalahin presiden. Namanya laki-laki panggilan. Oke teman-teman, semoga semuanya bahagia dan sejahtera, dan mari kita melawan entropi bersama-sama.